Saya ingin menyampaikan, ini bulan Muharram, pembagian santunan pada hari ini insya Allah berlipat ganda pahalanya. Karena ini adalah bulan mulia. Minha arba'atun khurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan mulia, pelipat gandaan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kita takut, jangan khawatir, perlipat gandanya pun akan menjadi lebih. Bapak Ibu, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan dengan Muharram 1446. Bapak Ibu, perhatikan secara seksama. 45 ditinggalkan, 46 datang. Artinya sudah hilang waktu 1 tahun. Mohon maaf, umur kita adalah sisa. Ini yang harus dikenang Bapak Ibu. Umur kita ke depan adalah sisa. Karena waktu kita 4 bulan, 120 hari di dalam kandungan ibu, Allah menyatakan malaikat supaya meniupkan ruh, kemudian catat berapa umurnya. Dicatat oleh malaikat, umur si fulan nanti 49 tahun 1 hari. 49 tahun 1 hari umurnya dicatat oleh malaikat. Sekarang kita umurnya sudah 49 tahun. Berapa lagi sisanya? 1 hari. Karena jatahnya 40 tahun 1 hari. Kebetulan tahun ini sudah 40 tahun. Berarti 41 hari lagi. Bagaimana kalau hitungannya jam? Berarti tinggal 1 jam. Bagaimana kalau sisanya menit? Tinggal. Jadi mestinya begitu ketemu tahun baru nangis kita ini, ya Allah, berapa sisa umur saya ya Allah? Jangan-jangan saya lagi makan ya Allah, dicabut ruhnya ya Allah. Kan begitu Pak? Jangan-jangan kita lagi menikmati kopi, belum sampai malaikat Ijra'il datang. Usiamu telah habis. Kopi itu tidak akan bisa menyentuh mulut kita. Subhanallah. Ketika itu direnungkan, ketika itu dipikirkan, pasti kita berusaha ke depan. Berarti saya harus lebih baik menghargai sisa umur. Tapi ini banyak dialpakan oleh kebanyakan manusia. Makanya kebanyakan manusia ini hidupnya tidur Bapak Ibu. Hidupnya tidur kita ini. Hidup tapi tidur Pak. Gitu ya. Mohon maaf kalau lingkungan TCP semua bangun Pak. Nggak tidur hidupnya Pak. Gitu ya. Tapi ada orang yang hidupnya tidur. Siapa mereka? Orang kafir. Tidur Pak. Orang yang nggak suka ibadah tidur Pak, hidupnya. Orang yang pelit tidur hidupnya Pak. Orang yang nggak suka ngaji tidur hidupnya Pak. Kapan dia sadar? Ajal di tenggorokan baru dia bangun Pak. Bangun Pak. Allah menegaskan itu Pak. Ya. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Siapa yang ngomong itu? Yang nggak suka sholat Pak. Yang nggak suka zakat, yang pelit, yang kafir, yang penuh dengan kemaksiatan, bangun waktu itu, ya Allah, tunda ya Allah, jangan matikan aku sekarang ya Allah, tunda 1 jam ya Allah, syukur-syukur 1 hari ya Allah, lebih berterima kasih kalau 1 tahun saya dikasih hidup, sejak pencabutan ajal hari ini, detik ini, tolong tunda ya Allah. Berarti bangun Pak, ya kan? Waktu tidur, maaf mas, subhanallah, waktu hidup kayak gini dia kayak orang tidur Pak. Kalau ada adan, gue ojong aja Pak. Orang tidur kan gitu Pak ya, adan, ojong aja udah dia. Ada kebaikan, enggak pernah denger dia, enggak pernah lihat, tidur mereka. Sayang ketika ajal datang, dia bangun. Tunda ya Allah. Jangan sekarang ya Allah. Ditanya sama malaikat, mau ngapain? Minta ditunda. Fa'as-sodako, saya pengen bersedekah, saya pengen berbagi buat anak yatim, saya pengen berbagi buat fakir miskin, saya pengen membantu janda-janda tua, janda-janda muda biarkanlah, masih banyak yang melihat, subhanallah, janda-janda tua ini kadang-kadang saya pengen bantu mereka, saya pengen sumbang mereka. Fa'as-sodako, dia pengen seperti itu, artinya dia bangun Pak, bangun. Mau apa lagi? Wa akum minas sholihin, saya pengen jadi yang orang soleh di dunia ini, pengen ngikuti kajian-kajian, pengen sholat berjamaah, pengen sholat sunnah, pengen berbuat baik tetangga, pengen senyum dengan tetangga. Tolong tunda kematian saya ya Allah. Subhanallah.
Kita yang ngelihat pada waktu itu, Bapak Ibu, ditelepon sama kawannya, Mas, bagaimana istrinya? Subhanallah, tidak tahu. Kondisinya kayaknya sudah tidak lama lagi istri saya ini. Dia sedang berdialog dengan malaikat maut, pengen ditunda umurnya diperpanjang. Kalau enggak, istrinya lagi nungguin. Ditelepon sama kawannya, gimana yuk suaminya? Subhanallah, tidak tahu lagi saya. Kenapa? Karena sudah lumpuh. Dari kaki sampai dada sudah tidak ada gerakan, tinggal dada ke atas saja sedikit yang gerakan. Subhanallah. Kemudian ada yang berbicara, tinggal nunggu mukjizat. Ini salah kaprah, Bapak Ibu. Mohon maaf. Tinggal nunggu mukjizat. Kalau ada mukjizat, dia bisa hidup kembali. Salah kaprah. Ingat, mukjizat itu adalah bukti Allah kepada orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Untuk membuktikan kebenaran pengakuannya, Allah kasih mukjizat. Jadi kalau orang mau mati nggak jadi, bukan mukjizat, Pak. Itu adalah kasih sayang Allah. Awas, hati-hati, jangan salah kaprah nantinya. Yang mau mati sholat enggak, puasa enggak, enggak nunggu mukjizat. Mukjizat dari mana? Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Yang mau ninggal orangnya bahil, orangnya pelit, nunggu mukjizat. Mukjizat apa? Subhanallah. Jadi ketika itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, orang sadar dan hidup pengen berbuat baik. Wa akum minas sholihin. Saya pengen menjadi orang yang soleh, ya Allah. Menyesal sekali. Saya 65 tahun tidak punya makna dalam kehidupan itu, ya Allah. Tapi begitu kemautan datang, ya Allah, rasanya berharga sekali, ya Allah. Tolong tunda 1 jam. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kata malaikat, nggak bisa, bro. Sudah habis masanya. Anda 60 tahun ngapain aja? Tidak adakah orang yang menyampaikan kajian, memperingatkan tentang hidup ini? Pasti dia berkata, saya tidak mendengar mereka. Saya tidak melihat mereka. Bukan kedua mata saya yang buta, tapi mata hati saya yang buta. Bukan telinga saya yang tidak mendengar, tapi kadang kesombongan saya yang muncul. Apalah artinya pengajian? Apalah artinya sholat? Apalah artinya berbagi dengan yatim? Tidak punya makna semua itu. Itu yang muncul. Apa malaikat bilang? Ya sudah. Kalau itu yang ada dalam benakmu, dalam pikiranmu, Allah tidak pernah menunda. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Udah, kalau ajal datang, cabut, eksekusi langsung, Bapak Ibu. Subhanallah. Di situ kita berduka. Dikit di situ kita sedih, Bapak Ibu. Subhanallah. Detik-detik pisah itulah yang paling terasa buat kehidupan kita sebagai manusia. Kesadaran full, kesadaran penuh, tetapi tidak bisa dilanjutkan kesadaran itu kecuali setelah dicabut nyawa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ketika datang malaikat maut berkata tunggu, jangan. Tapi begitu datang malaikat maut, wahai Israel, mau apa yang kau lakukan terhadapku? Mencabut nyawamu. Tolong segerakan. Saya sudah rindu dengan Allah. Saya sudah kangen kepada Allah. Saya pengen berjumpa dengan kekasihku Allah yang penuh dengan kasih sayang. Jangan tunggu kematianku. Ini adalah orang-orang yang baik ketika dia menjalani kehidupannya. Jadi kita jangan yang pengen ditunda, Pak. Kalau datang kematian, berarti kitanya harus siap siaga sekarang ini supaya ajal datang sudah standby, siap menerima semua resiko yang akan kita hadapi. Itu yang kedua, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Umur kita tinggal berapa, Ibu-ibu? Ya, jangan merasa lebihnya banyak ya. Kalau sisanya 50 tahun, alhamdulillah. Kalau kita 50 sekarang berarti nunggu 50 tahun, 100 tahun itu umur kita, Bapak Ibu ya. Usianya lebihnya 35 tahun, alhamdulillah. Yang kita renungkan adalah bagaimana kalau sisa umur itu cuma 2, 3, 4, 5 jam atau 2, 3, 5 hari. Masya Allah, tidak sedikit kita berkata, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Siapa? Fulan meninggal. Barusan ngopi bareng tadi, Masya Allah. Dan dia berbicara dengan gagahnya dia. Ajal begitu datang, tidak melihat siapa-siapa. Subhanallah.
Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, peringatan buat kita bahwa datang Muharram menunjukkan umur kita lepas 1 tahun, berpisah dengan dunia, sedangkan kematian semakin dekat dengan kita. Itulah yang menyadarkan kehidupan kita. Insya Allah kita punya cita-cita, jangan-jangan cuma 1 jam saya hidup ke depan ini. Yang semula tidak baik kepada suami, mendadak baik kepada suami. Maafkan saya suamiku, mungkin selama ini saya tidak peduli atau kurang begitu open dengan Anda. Maafkan saya, subhanallah. Dia mikirnya 1 jam lagi hidupnya. Begitu juga istri berkata, suami kepada istrinya, wahai mama, mohon maafkan saya. Boleh jadi saya kemarin itu begini sikap saya, hari ini tolong maafkan saya. Dia berpikir umurnya tinggal 1/2 jam lagi. Begitu terjadi, pasti orang itu bercerita, ya Allah, nggak ngeduga. Pantesan istri tadi itu mohon maafnya, Masya Allah, enggak kunjung berhenti mohon maaf. Tidak taunya ajal sudah dekat kepada dia. Ya Allah, suami saya enggak tumben-tumbennya suami saya minta maaf, padahal sebelumnya Masya Allah, ternyata dia mendekati ajal ketika bicara itu. Subhanallah. Insya Allah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kita diingatkan bersama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, untuk menindaklanjuti sisa usia kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tempuh? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang saya muliakan, yang kita tempuh ke depan adalah hidup yang ideal. Boleh Pak, hidup ideal Pak ke depan. Jadi dari sekarang nih, kita nggak tahu berapa sisanya, ya Allah saya pengen hidup yang ideal, hidup yang baik, hidup yang diinginkan oleh setiap orang. Bagaimana cara hidup yang ideal? Cara hidup yang enak, yang nyaman, yang tentram? Allah yang kasih petunjuk buat kita semua, Bapak Ibu. Mau kita ikuti petunjuk Allah, ketemu dengan hidup yang ideal, Bapak Ibu. Ketemu ketentraman hidup kita, Bapak Ibu. Allah yang ngasih soalnya. Allah kasih petunjuknya, kalau kita amalkan, mengikuti kita hasilnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Janji Allah, Pak. Allah yang berjanji. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah janji terpenuhi untuk kita. Apa kata Allah? Man amila sholihan, siapa saja yang berbuat baik, min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman. Catatan, dalam keadaan beriman. Bapak Ibu, catatannya ini Bapak Ibu. Jadi kalau orang kafir berbuat baik tidak ada iman, percuma. Orang munafik berbuat baik tanpa iman, percuma. Maka dasarnya adalah iman. Apa amal soleh itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ngaji, bukan hanya santunan yatim, bukan hanya santunan janda. Amal soleh itu adalah yang terendah. Kita mengambil duri dari jalan, khawatir terinjak oleh orang, itu juga amal soleh. Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau kita memahami amal soleh, minum di jalan, insya Allah gelas aquanya nggak bakal dibuang sembarang. Karena menyimpan aqua bekas minum kita ke kantong kita, itu adalah amal soleh. Ya, subhanallah, amal soleh Pak. Kita ngerokok, mohon maaf Pak. Untungnya matiin, kita kantongin, amal soleh Pak. Ketimbang dibuang di tempat sampah, begitu jadi kebakar. Tidak sedikit peristiwa kebakaran gara-gara puntung rokok. Na'udzubillah min. Itu amal soleh. Kalau sholat sudah jelas, puasa sudah jelas, santunan anak yatim sudah jelas, mengantongi puntung rokok supaya tidak terjadi bencana, itu termasuk amal soleh. Subhanallah. Mengambil sampah dari jalan itu amal soleh, supaya mata orang senang melihatnya, bersih jalan ini. Ada sampah kita ambil, ada duri kita ambil, ada paku kita ambil, itu adalah amal soleh. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami beri orang itu kehidupan yang ideal dalam kehidupan sehari-harinya.
Subhanallah. Bapak Ibu, hayatan thayyibah, hidup yang baik itu kalau orang kaya kelihatan Pak, udah jelas ya. Ada orang kaya Pak, hidupnya dermawan, murah hati, murah senyum, mudah memaafkan, ibadahnya rajin, udah jelas Pak, hayatan thayyibah. Jangan ditanya lagi. Tetapi realitas orang itu ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin juga nggak hayatan thayyibah. Bisa hayatan thayyibah. Gimana? Allah yang punya kuasa. Jadi kalau orang sudah beramal soleh, ternyata hidupnya miskin, Allah kasih dia hayatan thayyibah. Apa caranya? Ditanamkan di kolbunya sifat qanaah. Ditanamkan di kolbunya sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima hasil yang sudah dia kerjakan karena dia ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu membuat bahagia hidupnya. Yang membuat kita susah ini, kita tidak rela dengan pemberian Allah. Dalam pikir kita kerja sehari dapat 150.000, ternyata realitasnya dapat 25.000. Kalau nggak ada qanaah, dimarahin pas semua, cerita sepanjang jalan. Tapi orang yang qanaah berkata, alhamdulillah ya Allah, semoga rizki 25.000 cukup untuk kami dan keluarga kami. Subhanallah. Kan bahagia kalau sudah begitu hidupnya. Enggak meronta-ronta jiwanya, enggak merana. Kenapa? Karena ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, dia dikasih ma'rifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang baik itu adalah cuma Allah. Selain Allah itu tidak ada kebaikan. Maka dia subhanallah tidak membedakan emas dan batu. Bapak Ibu, pegang batu dia sama dengan pegang emas, pegang emas sama dengan pegang batu. Jadi nggak ada memulakan benda berkah. Yang dimulakan cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik gaji tidak naik gaji, orang yang jiwanya tenang, nggak ada demo, subhanallah, gitu ya. Mau naik mau nggak gaji tidak ada demo kona. Tapi memang kalau zolim wajib Pak. Masa kinerja kita bagus gajinya nggak naik-naik, itu namanya menuntut akal. Boleh, subhanallah. Yang penting demonya jangan merusak, kira-kira kan begitu. Boleh, itu adalah tuntutan hak kita. Soalnya maksimal kerja kita, ya upah pun harus maksimal. Ketika terjadi kezaliman harus diluruskan. Subhanallah. Jelas Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kapan hayatan thayyibah itu berlaku? Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini perlu saya sampaikan. Hayatan thayyibah akan kita alami pada 3 tempat, 3 alam. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan ketika menjelaskan ayat ini, ada 3 tempat kita akan mendapatkan hidup hayatan thayyibah. Pertama adalah kehidupan di dunia tenang, adem, ayem, tenteram. Berapapun kebutuhan kita Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Walaupun kadang kita nggak punya uang, tapi cukup. Berarti hayatan thayyibah. Karena banyak orang yang banyak uang tapi hidupnya tidak cukup, gelisah, resah. Berarti dia tidak hayatan thayyibah. Di dunia sudah dia peroleh. Yang kedua, akan dia peroleh hayatan thayyibah ketika di alam kubur. Subhanallah. Sedikit diceritakan Pak Ibnu Qayyim. Jadi nanti kita ini hidup di alam kuburnya hayatan thayyibah. Gimana? Kita setelah meninggal dunia, ya jasad sudah kaku, pucat, ya pucat pasti sudah nggak ada lah, yang menyentuh kita sudah nggak ada lagi. Ya, suami tercinta juga sudah nggak sanggup lagi, istri tercinta juga nggak sanggup lagi. Ketika sudah tidak ada nyawa di badan kita, begitu kita digotong ke makam, dimasukkan ke alam kubur, kita bangkit, kita bangun. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Nah, ketika kita bangun itulah kita dalam keadaan bengong dan bingung. Ya Allah, alangkah gelapnya. Di mana saya tinggal ya Allah? Ya Allah, tadi saya rasanya masih kumpul dengan anak dan istri ya Allah. Tadi masih saya ngobrol dengan tetangga ya Allah. Tadi ramai banget ya Allah. Kok kenapa sekarang sepi ya Allah? Dan gelap sekali tempat ini ya Allah. Tempat apa ini? Subhanallah. Hayatan thayyibah Bapak Ibu. Muncul secercah cahaya kecil, semakin mendekat, semakin mendekat, semakin terang. Bahkan dia menjelma sebagai wujud yang sangat tampan. Dan dia mendekat, dia berkata, jangan takut, ada saya, siap
menemani kamu. Mayat itu berkata, saya tidak kenal Anda. Siapa kamu? Saya nggak tahu kamu. Apa dia jawab? Wahai kawanku, saya adalah sholatmu ketika Anda di dunia. Anda tidak pernah meninggalkan sholat. Maka ketika Anda di alam kubur yang serba menakutkan ini, saya siap menjadi teman Anda. Subhanallah. Ayatan Thayyibah. Muncul lagi Pak, secercah cahaya. Subhanallah, siapa lagi? Wajahnya tampan, aromanya sungguh luar biasa, wangi. Dia berkata, wahai sobat, saya temanmu. Siapa lagi kamu? Saya tidak kenal kamu, walaupun tampan dan aromanya enak, tapi saya tidak kenal kamu. Apa kata dia? Saya adalah santunan yatimmu ketika di dunia. Anda sering menyantuni yatim, Anda sayang kepada yatim. Inilah wujudnya sekarang berubah. Tidak dalam bentuk harta benda lagi, tapi inilah wujud yang siap menemani Anda. Thayyibah ya hidupnya Bapak. Jadi orang yang dermawan, ya, yang sholatnya rajin, jangan takut hayan thayyibah di alam kuburnya Bapak. Datang lagi temannya, siapa lagi? Semakin ramai alam kubur itu. Dia menjawab, siapa Anda? Saya adalah ngajimu ketika di dunia. Kamu selalu menyempatkan waktu untuk ikut pengajian. Sekarang saya siap menemani Anda. Jadi jangan dikira kita berangkat ngaji itu tidak jadi teman kita nanti di alam kubur, Bapak Ibu. Itu teman kita nanti Bapak Ibu. Teman kita hayatan thayyibah. Maka usahakan itu ketika kita masih hidup di dunia. Yang ketiga, kata Ibnu Jauziyah, dia akan mendapatkan hayatan thayyibah di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak Ibu, cerita sedikit tentang yatim. Masa dulu ada dalam kitab Durratun Nasihin, ada keluarga Alawiyin, suaminya meninggal. Kebetulan dia punya anak 8. Dia keliling ke kampung-kampung memohon bantuan. Dan dia tidak mendapatkan bantuan itu sampai datang kepada seorang ustadz. Dan ketika dia mengetuk pintu, ustadz itu berkata, ustadz itu mohon maaf, saya tidak bisa membantu Anda. Akhirnya ibu yatim ini pergi. Tetangganya kebetulan Majusi, sedang pesta, sedang ada perayaan. Dia masuk ke situ. Majusi itu berkata, siapa Anda? Saya adalah keluarga Alawi. Saya seorang janda, saya punya anak 8, yatim semua. Dia tanya, mana anakmu? Saya tinggalkan di rumah kosong, khawatir nggak kuat melangkah mereka karena masih kecil-kecil. Terketuk, tergugah hati seorang Majusi yang sedang pesta penyembahan api ini. Dia berkata, panggil anak-anakmu, jangan biarkan di rumah kosong, bawa semua ke sini. Begitu dibawa, apa kata Majusi? Monggo silakan makan sepuas Anda. Kalau perlu Anda jangan meninggalkan tempat ini, akan saya jamin kehidupan Anda. Subhanallah. Malam harinya Bapak Ibu, ustadz yang menolak tadi mimpi Bapak Ibu. Apa mimpinya? Dia masuk ke surga, ada bangunan istana yang sangat mewah dan sangat indah. Dan ustadz itu pengen masuk ke dalamnya, tapi dia nggak berani. Dia berkata kepada penunggu, wahai penunggu, rumah siapa yang indah dan mewah ini di surga ini untuk siapa? Apa jawab penunggunya? Tadi, sebetulnya ini buat kamu tadinya tadi, tapi batal sekarang. Kenapa batal? Anda menolak janda yang membawa anak yatim. Dia nanya, loh, apakah itu salah? Kalau Anda terima janda itu dengan anak yatim, rumah mewah ini untukmu di surga ini. Subhanallah. Menyesal Ustaz itu Bapak Ibu. Dia bertanya, sekarang di mana janda itu? Dijawab oleh yang mimpi tadi, sekarang lagi diasuh, lagi ditampung oleh orang Majusi. Marah Ustaznya. Begitu bangun, marah. Itu tetangga Majusi kurang ngajar ya. Mau saya ambil janda dan anak yatim, mau saya urus, tapi sudah melihat gedung masalahnya. Kalau tadi belum ngelihat, jadi dianggap nggak ada apa-apanya. Ya, subhanallah. Begitu pagi-pagi dia susul ke rumah Majusi,
ketok pintunya, mana janda dan anak yatim. Akan saya ambil, akan saya urus. Apa kata Majusi? Maaf Tad, sorry Tad. Subhanallah. Apa sorry? Apa maaf? Tidak akan saya serahkan janda dan anak yatim itu kepadamu selamanya. Dia marah. Ustaz itu marah. Anda Majusi, Anda tidak beriman, Anda orang kafir. Saya Muslim berhak mengurus janda dan anak yatim. Dulu saya Majusi, dulu saya kafir, dulu saya menyembah api, tapi sekarang saya menyembah Allah. Kenapa demikian? Karena tadi malam saya mimpi dibawa ke surga, melihat istana mewah. Dan ketika saya tanya, untuk siapa ini wahai penunggu? Untukmu sekalipun Majusi. Karena ustadz yang sebelah Muslim tidak membantu yatim dan ibunya yang janda. Setelah itu saya bangun, saya berucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mukmin, saya Muslim. Tadi dulu. Subhanallah. Orang sudah bilang begitu. Pergi Tad, salah Anda, ustadznya pelit masalahnya. Kecewa enggak ustadznya? Untung enggak orang Majusi. Allah kasih hidayah. Subhanallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Itu sangat-sangat penting sekali urusan kita dengan anak yatim. Baik Bapak Ibu, makanya kalau orang yang tidak beramal soleh, hidupnya nggak bakal hayatan thayyibah. Jabatannya tinggi, uangnya banyak, tanahnya banyak, nggak ada amal soleh, nggak ketemu hayatan thayyibah, nggak bakal ketemu kan? Boleh dicoba, boleh diuji, nggak bakal ketemu. Karena dunia kasarab, dunia ini fata morgana Pak, nggak ada puasnya. Subhanallah. Makanya pejabat kalau puas nggak ada yang masuk penjara Bapak Ibu. Ya kan? Pejabat kalau puas nggak ada masuk penjara Bapak Ibu. Kenapa dia masuk penjara? Karena tidak puas. Subhanallah. Perhatikan, tidak ada hayatan thayyibah. Itu pertama. Di dunia nggak ada. Di alam kubur, masya Allah. Begitu dia bangun, gelap. Ya Allah, di mana saya? Siapa teman saya? Maaf, Bapak Ibu datang. Datang Bapak Ibu, kucluk, bukan tambah terang, tambah gelap kuburannya. Tambah sempit. Dia marah, kamu siapa? Udah lagi gelap sempit, kamu datang lagi, tambah sempit. Saya adalah sholatmu yang ditinggalkan ketika di dunia. Andaikan kamu sholat, saya jadi cahaya. Tapi Anda meninggalkan saya, maka saya menemani Anda dalam keadaan yang buruk rupa dan bau yang sangat menyengat, tidak enak. Na'udzubillah min. Hati Bapak Ibu. Datang lagi, curuk, waduh ngerikan lagi. Anda siapa lagi? Dia berkata, saya adalah ngajimu. Dulu kamu kalau di dunia diajak ngaji, yuk ngaji duluan aja ya, nanti saya nyusul. Ternyata sampai pengajian selesai Anda nggak datang. Inilah wujud pengajian itu, yang mestinya gagah rupawan, tapi jelek menakutkan dan sangat mencekam kehadiran. Subhanallah. Na'udzubillah min. Semua aktivitas kejahatan kita akan menjadi kawan kita di alam kubur. Berarti kita tidak hayatan thayyibah. Baru ketika dibangkitkan hari kiamat, dihadapkan dengan siksa yang sebenar-benarnya. Apa itu? Neraka jahanam. Baru dia menyesal. Ya Allah, andaikan dulu aku di dunia sholat, andaikan aku di dunia ngaji, andaikan aku di dunia bermurah senyum terhadap sesama manusia, andaikan dulu di dunia saya membuat lapang orang, tentu di sini saya bahagia hidupnya ya Allah. Tapi penyesalan tinggal, penyesalan, siksa sudah menanti dan siap untuk, bahasa kitanya, menghancurkan tubuhnya dengan sehancur-hancur. Na'udzubillah min. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah warga Taman Ciras Permai, khususnya lagi di yang ada acara ini, semuanya memperoleh hayatan thayyibah. Setelah acara ini selesai, menghampiri kita kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dari Allah menghampiri kita, keluarga kita. Ketika ajal datang, malaikat pun datang menghibur kepada kita, wahai fulan, biarkan istrimu hidup di dunia untuk sementara, biarkan anak-anakmu hidup untuk sementara di dunia, mereka ada dalam jaminan Allah.
sedangkan Anda akan pulang kepada Allah. Allah menyiapkan tempat yang terbaik buat kamu. Jadi kita sudah tenang, sudah aman ketika ajal datang. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ketemu dengan itu Bapak Ibu jemaah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Oleh karena itu, pertahankanlah Islam dengan baik. Pertahankanlah keimanan apapun resikonya. Kenapa? Itu yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kebahagiaan dunia fata morgana, dia cuma tipu-tipu dalam kehidupan kita. Semakin kita raih, semakin haus kita. Bagaikan minum air laut, tidak akan puasnya hatta perut kita pecah karena rasa haus itu. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mungkin cukup asal ya. Sampai jam 11 asal dulu insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir berbagai macam penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam diri maupun dalam keluarga.